Bapak Ibu, Saudara, tahu nggak kalau semangka itu ternyata bisa membantu menurunkan tekanan darah loh? Ya, nurunin tekanan darah dalam artian yang sesungguhnya. Jadi kalau Anda misalnya nih habis makan atau bahkan sebelum makan nih akan lebih baik ya. Konsumsi buah semangka rutin ya. Nanti tekanan darah Anda bisa berkurang sekitar 10-20 mm Hg buat yang tekanan darahnya tinggi. Cukup lumayan loh. Jadi bisa membantu obat untuk bisa menurunkan dan mengontrol tekanan darah. Nah, kok bisa begitu? Bisa, karena semangka mengandung citrulline yang adalah bahan baku arginin yang membantu membuka pembuluh darah, jadi diameter pembuluh darah lebih lebar. Nah, terus tahu nggak? Kalau ternyata pare di dalam tubuh manusia bisa dikenali sebagai hormon insulin, karena memang struktur molekulnya mirip dengan insulin. Cuma katanya sih beda 1-2 jenis aja deh. Kira-kira seperti itu. Ini kita bicara untuk mempermudah ya. Nah, di dalam tubuh, pare dikenali sebagai hormon insulin sehingga bisa membantu menurunkan gula darah. Nah, terus tahu lagi nggak bahwa yang namanya buah-buahan seperti apel itu ternyata bisa membantu menurunkan kolesterol secara alami. Yes, apel mengandung serat larut yang bisa membantu menurunkan kolesterol secara alami. Nanti kalau kita terusin, ternyata memang banyak buah-buahan yang punya manfaat spesifik untuk kesehatan kita. Ya, misalnya, timun ternyata juga bisa membantu memperlambat kenaikan gula darah, dan timun juga bisa membantu untuk menurunkan gula darah. Wow, apalagi nih? Ya, tomat ternyata bisa membantu untuk mencegah pembesaran kelenjar prostat. Pada laki-laki, prostat itu biasanya membesar pada usia 50-an ke atas. Dan kalau tidak dijaga kesehatannya, artinya punya pola hidup yang tidak sehat, bisa terpicu pembesaran prostat itu menjadi ganas. Tentu bukan sesuatu yang menyenangkan. Nah, kalau kita terus ini, buah cabai buah loh. Cabai buah ya. Cabai itu sendiri ternyata punya kemampuan pengenceran darah secara alami, yang nanti jika kita kombinasikan dengan bawang merah, bawang putih, dan minyak kelapa jadi sambal mata, ternyata rasanya enak gitu ya. Nah, cabai buah ya. Nah, kebayangkan bahwa buah-buahan itu sebetulnya kalau kita telisik satu persatu itu punya manfaat yang sangat spesifik. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Kita nggak bicara masalah buah-buahan yang spesifik manfaatnya, tapi secara umum bahwa makan buah itu sebaiknya menjadi makanan pokok kita. Buah kita makan kalau bisa 2-3 kali sehari ya. Mungkin kalau Anda makannya 3 kali sehari ya paling nggak 2 kali sehari Anda makan buah-buahan. Tapi kalau misalnya Anda punya program diet atau mengatur makan, diet ya, misalnya Anda makan 3 kali sehari ya sebaiknya makan buahnya 3 kali sehari sebelum makan. Kalau Anda makannya 2 kali sehari ya makan buah 2 kali sehari sebelum makan. Nah, makan buah itu adalah bagian dari pola makan sehat. Makan sehat itu makan buah 3 kali sehari, karbohidrat yang kompleks, menunya kalau bisa nggak digoreng, kemudian lemak sehat dan air putih yang cukup. Nah, makan sehat ini adalah bagian dari pola hidup sehat. Cuman kita nggak terlalu meluas, kita cuman pengen sharing pada video ini bahwa buah-buahan punya manfaat, baik yang spesifik, tadi sudah saya senggol sedikit-sedikit, tapi ada manfaat umum nih, yang kelihatannya Anda harus tahu. Nah, seperti apa ceritanya? Yuk kita saksikan atau kita simak informasi berikut, bermanfaat. Dan saya minta Anda melakukannya ya. Simak sampai habis. Halo, bersama saya Dr. Faidan Lumban Turuan. Pada video kali ini kita akan berbicara kenapa Anda akan lebih baik makan buah 3 kali sebelum makan setiap hari. Jadi sebelum makan utama, Anda makan buah-buahan. Saya nggak akan bicara secara spesifik buahnya apa, saya hanya bicara buah secara umum dulu ya. Tapi sebelum saya mulai, izinkan saya menyapa Anda. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom, Haleluya, Webeshin Yesus Amasya, salam kebajikan, Rahayu. Kenapa Anda harus makan buah sebelum makan? Ya, pertama, buah membantu membuat perut Anda terisi lebih penuh. Jadi ketika lambung Anda terisi minimal sepertiganya misalnya ya, apalagi kalau bisa setengahnya gitu ya, maka volume makanan apapun, seandainya pun Anda memakan yang kurang sehat sekalipun, tidak akan bisa terlalu banyak ya. Jadi mencegah atau memperlambat
atau mengurangi masuknya kelebihan kalori. Tentunya untuk yang obesitas, yang punya masalah dengan berat badan, itu akan terbantu. Kedua, serat larut dan serat tidak larut pada buah akan bekerja sama memblok lemak. Jadi kalau Anda makan makanan yang berlemak, maka akan diblok oleh buah-buahan tersebut. Kenapa bisa begitu? Karena ketika Anda makan buah-buahan, nah serat pada buah-buahan itu, kombinasi serat larut dan serat tidak larut, itu akan berikatan dengan cairan empedu. Nah, cairan empedu ini tugasnya mengikat lemak. Jadi kalau Anda makan makanan berlemak, supaya bisa terserap ke dalam tubuh harus berikatan dengan cairan empedu. Kalau nggak ada cairan empedu, maka dia tidak bisa masuk ke dalam sistem tubuh Anda. Ya, itu sebabnya makan buah sebelum makan akan membantu memperlambat penyerapan lemak ke dalam darah Anda. Ketiga, kalau Anda makan buah sebelum makan, maka tubuh akan mendapat lebih dahulu suplai vitamin, mineral, fitokimia yang bertindak sebagai koenzim dan kofaktor untuk memulai proses metabolisme. Jadi, makan dalam tubuh Anda itu bisa diolah. Kalau kekurangan vitamin, kekurangan mineral, maka makronutrien Anda, karbohidrat, lemak, protein itu akan sangat sulit diolah. Ya. Keempat, buah mengandung fitokimia dan vitamin yang mencegah terjadinya penggumpalan darah. Kalau Anda sengaja atau tidak sengaja mengkonsumsi makanan yang bergula, kemudian goreng tepung, minyak trans, itu sel-sel di dalam Anda bisa cenderung menggumpal. Nah, ketika terjadi penggumpalan darah, beresiko nantinya nggak segera, tapi prosesnya berpuluh-puluh tahun. Tapi 20 tahun itu singkat loh. Ya, kalau Anda makan tidak sehat sejak umur 15 tahun, 35 tahun itu sepertinya singkat ya. Jadi prosesnya berpuluh-puluh tahun, itu bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Nah, dengan makan buah-buahan, apalagi buah-buahan yang kaya vitamin C, proses ini paling nggak bisa dicegah. Ya. Kemudian berikut adalah bahwa buah-buahan itu mengandung lendir yang seperti kolagen alami. Ya. Nah, ketika Anda memakan buah-buahan, kolagen alami dari buah-buahan itu akan melapisi dinding usus. Jadi usus nih, bayangin, terus ada buah-buahan dilapisin, ketika dilalui makanan, itu akan mengurangi gesekan, sehingga mengurangi risiko peradangan pada usus, sehingga membuat usus Anda menjadi lebih sehat. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, makan buah-buahan. Jadi saya nggak bicara dulu spesifik manfaatnya untuk ABC, paling nggak dengan berbagai manfaat tadi, rasanya buah-buahan itu akan bermanfaat untuk membantu kesehatan Anda. Jika Anda takut fruktosa pada buah katanya menyebabkan fatty liver, saya kasih tahu sama Anda, fruktosa pada buah beda dengan sirup fruktosa atau fruktosa sintetis. Fruktosa pada buah itu jumlahnya sedikit sekali, kemudian fruktosa itu adalah dipakai sebagai energi instan. Mungkin Anda pernah lihat pemain tenis yang suka mengkonsumsi pisang ya di lapangan. Kenapa? Karena pisang itu bisa langsung dipakai sebagai energi, sementara makanan lain itu tidak bisa. Ya, harus diolah dulu sedemikian rupa sehingga bisa dipakai sebagai energi, sementara fruktosa pada buah tidak. Ya. Kemudian kalau Anda yang punya masalah diabetes dan takut terlalu manis, ya pilih buah-buahan yang tidak terlalu manis. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai Anda, melindungi Anda, menyinari wajahnya, memberi Anda kasih karunia. Salam sehat dari saya. Oh iya, tolong dibagikan kepada teman-temannya, saudaranya, kerabatnya. Kemudian like dan subscribe. Bagi yang ingin tanya atau ingin komen, silakan komen di bawah ini. Salam sehat dari saya.